Tapi kadang-kadang kalau misalkan tergantung Kang, kalau misalkan apa namanya, kalau misalkan memang lagi ada kerjaan ya ditinggal juga ya paling kayak kemarin malam mingguannya saya ada di kota lain, paling video call gitu-gitu aja. Nih, ya, perjalanan Mang Dendi sangat menarik nih. Jadi sehingga seorang menjadi utuh Mang Dendi, apa sih yang menjadi inspirasi buat Mang Dendi bisa bertahan seperti ini? Harus apa sih mereka? Gimana? Harus seperti apa sehingga inspirasi menjadi seorang Mang Dendi ini menjadi seorang public figure yang keren gitu? Apa sih yang basicnya? Harus seperti apa nih? Intinya harus suka aja dulu. Suka aja dulu. Okay. Setelah suka kan kalau misalkan kalau suka mau dimanapun, kapanpun itu akan apa namanya, nggak ada unsur keterpaksaan apapun itu. Nah, semacam kayak ada tawaran. Ini nanti bakalan syuting di sini. Intinya samperin aja dulu. Oke. Intinya suka, terus belajar profesional kan ada banyak hal gitu ya, kayak semacam on time. Pokoknya suka, terus profesional, intinya mah terus aja. Nah, kalau misalkan dulu sih saya sempat punya angan-angan, mimpi pengen jadi apa, tapi sedikit-sedikit Terjawab. sedikit-sedikit kesampaian, yang akhirnya sekarang ya udah jalanin, nikmatin, berdoa dan berusaha. Saya juga saya juga nggak kepikiran bakal kayak sekarang ini, karena ya saya lahir dari keluarga yang biasa-biasa, terus nggak punya modal buat masuk manajemen, nggak punya modal buat masuk sekolah acting, nggak punya modal buat sekolah catwalk. Tapi saya punya kemauan, yaitu dia kadang-kadang lomba pakai uang SPP. Nah itu dia, tapi ada kemauan. Nah terus di situ karena suka, otomatis pengen profesional. Gimana caranya sih yang kurang-kurangnya saya berantas. Kenapa saya bisa dapat piala? Mungkin karena ya itu dia. Karena saya selalu berpikir, nah sih orang bisa, saya enggak. Oke, setuju. Selalu seperti itu. Nah, Padahal saudara sanggung gitu. betul. Nah, sehingga dulu pernah jadi finalis dari Kota Bandung, perwakilan finalis dari Kota Bandung, dapat beasiswa sekolah model. Oh begini, dan itu gratis. Karena ya itu maksudnya hadiah dari finalis lah gitu. Oke. Oh begini, jadi saya ini aja saya curi ilmunya. Oke. Dan sekarang saya ajarkan ke agensi-agensi saya. Oke. Gitu. Dan alhamdulillah anak-anak agensi juga ada beberapa yang udah ya lumayan lah gitu. Oke. Nih, berbicara agensi udah dibangunnya udah lama. Jadi bisa diceritakan mimpi besar Nendi itu buat agensinya seperti apa? Mimpi besarnya nih bisa diceritakan. Kalau mimpi besar anak-anaknya banyak yang sukses, itu aja. Karena apa? Sukses itu yang bisa mensukseskan orang lain, gitu kan. Jadi sekarang saya nggak terlalu muluk-muluk lah. Pokoknya intinya anak-anak di agensi kita ya pengennya sukses, jobnya banyak, gitu aja. Soalnya kalau misalkan nanti masalah kedepannya dia loyal ke agensinya atau enggak, itu kan tergantung pribadinya masing-masing. Tapi alhamdulillah sampai saat ini juga puas sih udah, walaupun kan kalau misalkan kepuasan itu nggak ada batasnya. Betul. Tapi udah mulai lah. Tahapan untuk mengarah biar sukses tuh gimana? Tahapannya yang disiapkan? Tahapan yang disiapkan adalah tergantung nih di bidang apa dulu. Yang dikelola Mang Nendi. Kalau di bidang model, kalau di bidang model itu kan tahapannya memang fisik. Oke, fisik. Kan kalau di model kan ada standarisasi. Kalau misalkan model itu kan dibagi jadi 3 nih. Model catwalk, model foto, sama model iklan. Nanti diambil model apa dulu. Nah, tapi kalau misalkan ngambil atau narik member itu otomatis harus proporsional. Mungkin kalau misalkan cewek minimal 170 cm, kalau cowok 180 cm. Nah, tapi kalau nggak menutup kemungkinan kalau misalkan buat iklan, buat
larinya ke sinetron, di bawah itu juga nggak apa-apa. Tapi kenapa kita seleksi? Karena saya orangnya perasa, Kang. Saya orangnya perasa kalau misalkan buat apa banyak orang di agensi kita tapi jobnya nggak ada gitu. Nah itu sebenarnya itu. Jadi kita seleksi harus ada daya jualnya. Kalau misalkan masalah talenta itu bisa diasah. Nah karena kita tuh dulu seminggu sekali kita latihan. Kalau sekarang mungkin 2 bulan sekali, kadang-kadang enggak. Tapi alhamdulillah, maksudnya alhamdulillah kalau misalkan mereka yang udah basic atau udah bagus, basic fotonya udah bagus, kita simpen dan kita jual terus. Dan sampai tadi pagi juga jobnya itu masih ada. Oh, alhamdulillah. Agensi sudah, artis sudah, sekarang meramah ke nyanyi. Nah bisa nyanyi gitu. Nyanyi naon itu? Nyanyi gini Kang. Setelah di preman pensiun lumayanlah ada beberapa orang yang kenal saya gitu Kang ya ceritanya. Yeah. Ada beberapa orang yang kenal saya. Sehingga adalah tawaran off air. Off air biasanya kalau misalnya saya off air tuh Kang bingung harus ngapain. Saya kan bukan orang panggung. Betul. Saya sering off air sama Cedo, saya sering off air sama Saeb. Mereka tuh mainnya tuh bercandanya tuh enak banget. Saya cuma diem aja. Aduh harus ngapain nih gitu. Terus tiba-tiba orang nyanyi-nyanyi padahal saya nggak bisa nyanyi. Ada tawaran beberapa datang ke lokasi syuting. Ngomongnya saya pencipta lagu, katanya ini saya punya lagu. Saya tolak secara halus karena saya itu orangnya kalau misalkan nggak srek di hati, ya saya nggak mau. Saya orangnya nggak mau aji mumpung juga gitu kan. Nah, terus ya itu dia ada beberapa tawaran yang pengen lagunya dibawain sama saya tolak secara halus karena belum sak aja gitu. Nah, terus ada salah satu model kita yang sekarang iklannya udah lumayan, sinetronnya udah lumayan. Dia kalau misalkan datang ke Bandung ke rumah gitu, di Gitara. Dia suka nyiptain lagu. Ya itulah terus terus tiba-tiba ada lagu jreng. Namanya Vicky. Ki, itu lagu apa sih Ki? Judulnya Ya Hayu A. Lagunya pop. Wah bagus Ki. Boleh nggak tuh buat AA? Mau, sok aja. Tapi boleh nggak dibikin dangdut gitu. Oh jadi dangdut. Off air saya tuh selalu ngedangdut Kang karena mungkin ngikutin selera pasar Kang ya. Kalau dangdut, wah jadi rame walaupun suara tuh nggak bagus. Jadi yang penting mah PDW lah. Sekarang mah dikenalnya udah ada walaupun sedikit gitu. Jadi suara mah nomor sabaraha lah, yang penting mah ngehibur gitu kan. Akhirnya di situ dibikin singlenya Ya Hayu, ya jadilah seperti itu. Oke. Dilempar ke pasar, responnya seperti apa? Nah, jadi sekarang video klipnya udah dibikin tapi baru sebatas iseng Kang. Jadi baru sebatas iseng, baru pakai HP. Mungkin insya Allah kedepannya akan dibikin profesional. Nah, belum dipasarkan tapi saya lihat itu lumayan. Ya, tapi di Braga. Ya, tapi alhamdulillah banyak orang yang bilang Kang lagunya enakeun. Enakeun. Nah, mungkin besok dibantu sama Akang mungkin akan dipromosiin lagu saya. Amin. Begitu ceritanya. Oke. Nah ini Kang Nendi, tadi musik sudah, kemudian cita-cita besar disampaikan, pokoknya harus jadi sukses ya. Jadi apapun itu yang penting pertama harus suka dulu mungkin. Betul. Ya. Suka dulu, kemudian kalau udah suka berarti tidak ada paksaan. Betul. Mengerjakannya juga enak ya. Kemudian ketika udah suka baru dinikmati, baru akan luka-liku itu harus dihadapi ya dengan itu yang paling penting. Pengalaman paling ngeri untuk jadi artis naon Kang Nendi dialami? Teboga ongkos kah naon? Naik angkot. Pengalaman ngeri. Yang paling ngeri apa ya? Kalau di persyutingan sih kayaknya ya normal-normal aja gitu. Tapi kalau misalkan di dunia permodelan saya pernah waktu itu final dan zaman saya masih remaja, finalnya tuh di salah satu tempat hiburan di kota Bandung. Di situ kumpulnya jam 10 malam, pulangnya jam 3-an. Jam 3-an saya nggak ada yang nganter. Waktu itu masih SMA kelas 1 kalau nggak salah. Di Bandung. Nah di situ pas pulang mau naik taksi, uangnya nggak ada.
Ngalaman sarua. Itu nungguin angkot kan lama banget. Itu nungguin angkot lama banget, terus tiba-tiba ada orang yang mau ngajak mana, ayo mau dianterin gini-gini. Itu sempat deg-degan juga sih. Akhirnya lari, rada-rada dikejar, terus masuk ke gang. Akhirnya lama-kelamaan udah itu orang udah nggak ada lagi, keluar lagi dari kejauhan, saya nungguin angkot. Pas begitu angkot lewat, saya lari kiri. Di situ kan, aduh. Kalau misalkan masalah syuting, paling saya hampir digebukin aja, Digebukin? pensiun awal. Ada anak-anak teriak-teriak, copet gitu. Itu udah mau dikejar-kejar, weh. Oh, itu masih Junaidi. Gitu aja paling. jadi udah nge-brand ya. Iya. Terus Sampai sekarang juga sekarang. padahal di ceritanya saya udah insaf. Di situ udah kerja di kantoran, tapi masih tetap aja. Bos copet. Padahal copetnya sekarang udah sayap sih. Benar-benar. Di salah satu film Bike Boy itu apa gimana? Bike Boy di sini kalau saya karakternya agak sedikit. Kalau nyundanya mah tetap kan, nyundanya mah tetap. Di film Bike Boy ini saya berperan sebagai Ajat. Di situ saya yang pergi ke kota ninggalin istrinya, ceritanya mau kerja, tapi di kota malah kerjaannya tuh dia awalnya nggak tahu kerjaannya tuh seperti apa. Oke. Terus akhirnya padahal kerjaannya tuh sebagai teroris, yang akhirnya saya dicedor, dan itu sedih banget. Itu nanti bisa aja, nanti untuk cerita lebih jelasnya nonton aja Bike Boys. Ini sensasi layar lebar dengan layar kaca, apa yang membedakan? Puas mana? Jadi sebelum saya main di Preman Pensiun juga saya pernah syuting di layar lebar. Sebenarnya awal kalau misalnya buat yang baru-baru ke layar lebar tuh deg-degan karena kameranya lebih gede, lightingnya lebih edun, krunya lebih banyak, dan pengalaman di Bike Boys ini saya rada deg-degan juga. Deg-degannya itu karena ceritanya saya mau ditembak, itu gegananya asli, semua senjatanya asli, ada pelurunya, orang-orangnya asli. Nah pas gitu kan, Kang santai aja, ini peluru hampa kok, dia jatuhin tring, gurat bumi heula Jun. Anjir. Terus dia ngeluarin, ini peluru aslinya mah yang ini. Hah? Itu ada peluru aslinya? Kalau bisa mah peluru aslinya jangan dibawa, takut salah masuk. Iya benar, betul. Nah itu kan saya dipasang perlengkapan segala macem di punggung, deg-degan aja, takutnya kemasukin peluru aslinya. Terus itu harus pas banget, hitungan ketiga harus pas. Itu kan action, begitu saya lari, dak. Dan itu maksudnya ya untuk kebetulan pas master one take tepuk tangan. Dah aja. Tetap deg-degan dong. Wah sekarang close up katanya. Saya close up, efek darahnya pengen kelihatan muncratnya. Itu kan kalau misalkan ditekan itu langsung dak, darah-darahnya tuh ada kelihatan gitu. Itu kayak peluru beneran gitu kan. Kayak tembakan beneran, si baju juga sampai bolong gitu kan. Akhirnya pas masternya ditaruhlah di sini biar efek darahnya kelihatan katanya. Gitu. Setelah action lari dak pak lupa ngasih penutup telinga. Itu beberapa menit mah ngajelenging we Kang. Deg-degannya iya. Nah itulah. Itu benar-benar deg-degan, tapi alhamdulillah karena suka dan pengen nampil yang terbaik, bismillah konsentrasi, alhamdulillah jadilah film Bike Boy. Seperti apa kisah Ajat ditembaknya, ya itulah ceritanya seperti itu kan. Ini Mang Denny sangat konflik ya, maksudnya komplit perjalanan kisah karena dominasi hampir dunia entertain. Alhamdulillah dancer juga pernah kan? Dancer? Serius? Serius. Pom-pom boy? Bukan. Oh, sebenarnya pom-pom boy. Boleh disebut merek nggak? Dulu sih saya pernah tergabung walaupun nggak lama di Wannabe dulu saya jadi penari latar. Akhirnya kesini job modelnya kebetulan lagi banyak, keteteran, terus jarang latihan, koreo tinggalin. Akhirnya ya udahlah, hidup adalah pilihan. Ya betul, hidup adalah pilihan. Saya terusin ke acting, saya lanjutin anak-anak agensi, ya alhamdulillah lah. Jadi saya sekarang lebih ke saya pribadi sebagai talent dan ngurusin agensi juga. Oh benar. Gitu. Terus yang ngajar catwalk
yang ngajar acting ya alhamdulillah. Jadi gini, kalau saya khusus dipanggil sama orang misalkan jadi pembicara atau enggak ngajarin acting, saya nggak bisa. Saya cuma bisa ngajarin anak-anak saya yang menurut saya benar gitu aja. Tapi ya alhamdulillah, maksudnya jadi di agensi itu yang ngajar acting, yang ngajar catwalk, ya saya sendiri yang turun. Saya tuh orangnya masih, kekurangan saya itu masih belum terlalu percaya sama orang. Jadi Pernah pengalaman buruk berarti? jadi segala sesuatu saya tuh orangnya harus perfect gitu. Jadi ngajarin itu walaupun ada asisten misalkan, coba tolong ngajarin deh, tapi tetap endingnya saya yang cek, coba gimana gitu. Jadi intinya ngajar catwalk cewek dan cowok, terus ngajar acting ya saya sendiri yang langsung yang terjun. Sobat Master, ini tidak terasa nih di penghujung waktu ini kita udah menjelang senja, menjelang maghrib. Mang Nendi bisa dikisahkan nih 3 kata episode alumni malam minggu menurut Kang Mang Nendi itu seperti apa? 3 kata. Asik. Asik. Lalu mantap. Oke. Dan gue banget. Oke, Sobat Master nih, Nendi Junaidi, salah satu pemeran pensiun, telah menyampaikan satu fatwanya dengan 3 kata yang tadi sangat tendensius. Gue banget, poinnya di sana. Petik pelajaran hikmah dari beliau bahwa segala sesuatu itu harus suka dulu, karena akan totalitas ya Kang. Jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Oke. Nah, pesan dia Kang sedikit Boleh, silakan. Pesan sedikit buat Sobat Master semuanya, jangan pernah berhenti untuk mimpi. Terus kalau misalkan suka di bidang entertain, intinya suka aja dulu. Cari banyak kesempatan dengan cara casting dan harus hati-hati. Semuanya tidak memerlukan uang. Kalau misalkan profesional bagus, kenapa enggak? Nah, setelah itu berdoa, berusaha, dan insya Allah hasilnya serahkan saja sama Allah. Demikianlah, sangat inspiratif sekali, dan ini salah satu pembuktian. Dengan seperti ini Mang Nendi sukses di beberapa film layar lebar, ngelola agensi dengan mimpi besarnya beliau, agensinya buat semua jadi sukses, karena dengan sukses seorang akan mensukses orang lain. Betul. Saya Kang Budi Langit ditemani oleh Nendi Nurdin. Nendi mengucapkan terima kasih. Jangan lupa di like, Nendi Mang, share, karena sedetiknya tanpa biaya. Tesiganyen candi. Saya Kang Budi Langit izin pamit, mohon diri, sampai ketemu di episode alumni malam minggunya. See you next tomorrow. Good luck.